Hello guys, kembali lagi di channel spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam Semerton Sahabat Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang filosofi, fungsi, bentuk, dan makna dari pelinggih surya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi semeton Hindu Indonesia. Pada dasarnya, Pulau Bali mempunyai banyak kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di setiap wilayah mengikuti Desa Kalapatra. Akan tetapi, ada banyak hal yang tidak bisa lepas dan mempunyai ikatan, serta merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, yaitu mempunyai tempat suci di masing-masing rumah, yang disebut dengan merajan atau pelinggih, dan dilengkapi dengan pelinggih surya. Nah, apakah Anda mengetahui baik filosofi, fungsi, bentuk, dan makna dari pelinggih surya ini? Yuk langsung saja kita bahas ya guys. Filosofi pelinggih surya. Secara umum, umat Hindu meyakini bahwa dewa atau Betara Surya atau Siwaraditya merupakan dewa matahari yang menjaga kestabilan dan keseimbangan bumi dalam hal terkecil yaitu pekarangan rumah, serta merupakan dewa dari segala sumber kehidupan yang ada di dunia. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan yang berlangsung. Fungsi dan makna pelinggih surya. Keberadaan pelinggih surya bisa dibilang merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat Hindu Bali kepada Dewa Surya, yang merupakan dewa dari segala sumber kehidupan yang berperan sebagai dewa matahari, yang memberikan sinar setiap hari sehingga manusia bisa beraktivitas dengan normal. Umat Hindu Bali membuat pelinggih surya bertujuan selain mengaturkan rasa syukur agar natah atau pekarangan rumah selalu diberikan sinar suci, bebas dari segala hal-hal yang negatif secara niskala, namun juga sebagai simbolis yang digunakan untuk mengaturkan sesaji yang dipersembahkan kepada Betara Surya sebagai saksi segala kegiatan manusia, khususnya ritual atau upacara yadnya. Dalam hal ini, disinyalir adanya pengaruh sekte Sora atau sekte Surya dalam pendirian pelinggih surya itu sendiri. Sistem pemujaan Dewa Surya disebut Surya Sewana, dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Selain itu, yang jelasnya lagi, ritual agama Hindu di Bali selalu dilakukan pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa yang memberikan persaksian bahwa seseorang telah melakukan yadnya. Bentuk pelinggih surya. Pelinggih surya biasanya berbentuk padma yang berada di tengah natah rumah yang pada umumnya di Bali disebut dengan pelinggih pengijeng karang. Busana atau wastra yang digunakan dalam pelinggih surya yaitu kain berwarna putih sebagai simbol kesucian. Beban tenan atau upakaranya yang dipersembahkan di pelinggih surya yaitu tek-tek daksina dan runtutannya canang ketipat kelanan. Bukti dari kristalisasi sekte ini dalam Siwa Siddhanta yang masih kita dapat lihat yaitu penggunaan sebuah mantra yang mengagungkan Dewa Siwaraditya dalam Pancakramaning Sembah. Mantranya yakni Om Aditya Syah Param Yotirak Teteja Namastuti Sweta Pankaja Madhyasta Baskarya Namastuti. Arti mantra ini yakni, ya Tuhan, Sang Hyang Surya Raditya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, hamba memuja Engkau. Hyang Surya yang berstana di tengah-tengah teratai putih, hamba memuja Engkau yang menciptakan sinar matahari berkilauan. Dalam pembangunan pelinggih surya menggunakan konsep arah mata angin dan hulu teben, yang dimana penempatan pelinggih surya menghadap ke arah barat
agar pada saat kita melakukan persembahyangan menghadap ke hulu, yang mana lumrahnya orang melakukan persembahyangan menghadap ke arah timur ataupun utara yang dijadikan hulu atau luanan. Biasanya ukuran-ukuran dasar yang digunakan berdasarkan ukuran tubuh si pemilik. Pelinggi surya pada umumnya berbentuk padmasari. Untuk pembangunan pelinggi ini, baik konsep dan landasan yang digunakan, kita akan bahas di video selanjutnya ya guys. Jadi tetap terus support channel ini ya. Kita sebagai generasi Hindu Bali milenial mempunyai kewajiban untuk mempelajari agar mengetahui tentang filosofi, fungsi, dan keberadaan pelinggi surya, agar bisa menjaga, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai dan norma adat istiadat Bali yang merupakan kebudayaan dan warisan leluhur dari generasi ke generasi. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu Bali tidak mengetahui setiap filosofi, fungsi dari masing-masing pelinggih yang ada di pura atau sanggah pemerajaan kita sendiri. Oke guys, sekian dulu video dari kami tentang filosofi, fungsi, bentuk, dan makna pelinggi surya. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Terima kasih, salam Spiritual Bali TV. Om Santi, 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 Om.